Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Ramadhani, NIM J410190080. Bersama rekan saya, Mulyani Adi Astuti Atmaja, NIM J410190100. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir jurnal yang berjudul Gangguan Siklus Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Yang pertama ada abstrak, gangguan siklus menstruasi yang dialami remaja usia 15 tahun sampai 24 tahun perlu diwaspadai karena gangguan tersebut dapat mengindikasikan masalah ovulasi atau infertilitas dan anemia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan tingkat kecemasan dengan gangguan siklus menstruasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tipe penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari sumber informasi dari berbagai jurnal. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji permasalahan dengan topik hubungan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan gangguan siklus menstruasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi. Aktivitas fisik dapat semakin berat dan aktivitas fisik yang semakin berat akan meningkatkan stresor fisik dan psikis yang dapat memperberat gangguan siklus menstruasi. Demikian juga dengan kecemasan yang semakin berat, maka gangguan siklus menstruasi juga meningkat. Kata kunci yang digunakan yaitu siklus menstruasi, aktivitas fisik, dan kecemasan. Pendahuluan, masa remaja merupakan masa yang penting dari perjalanan perkembangan tubuh manusia karena masa ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada masa remaja inilah terjadi percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial, terutama pada wanita. Pada masa remaja, seorang anak akan mengalami pubertas yang ditandai dengan menarche. Menarche adalah menstruasi yang dialami seorang anak perempuan dan merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan tanda seks sekunder. Sarwono 2007. Setelah menarche bukan berarti remaja putri akan mengalami menstruasi secara teratur tiap bulannya. Biasanya pada tahun-tahun pertama pola siklus haid tidak teratur. Menstruasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa hormon, organ seksual, dan sistem saraf. Hormon memiliki pengaruh yang sangat penting dalam siklus menstruasi. Apabila hormon mengalami gangguan keseimbangan, maka siklus menstruasi akan terganggu dan mengakibatkan munculnya gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi dapat berupa pada siklus menstruasi, perubahan jumlah darah menstruasi, pendarahan di luar siklus menstruasi, dan gangguan yang berhubungan dengan siklus menstruasi, seperti ketegangan menstruasi, mastodinia, dan dysmenore. Menstruasi merupakan pendarahan karena meluruhnya lapisan endometrium yang terjadi secara periodik. Jarak antar menstruasi satu dengan menstruasi berikutnya disebut dengan siklus menstruasi, yang pada idealnya dikatakan teratur jika setiap bulannya memiliki rentang antara 21 sampai 35 hari, dengan rata-rata siklus 28 hari. Gangguan siklus menstruasi juga merupakan indikator yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem reproduksi yang dapat dihubungkan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit seperti kanker rahim, kanker payudara, dan infertilitas, menurut Mahil Tala pada tahun 2015. Berdasarkan data WHO pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 80% perempuan di dunia mengalami menstruasi tidak teratur.
Menurut data Riskesdas pada tahun 2018, sebanyak 11,7% remaja di Indonesia mengalami menstruasi tidak teratur, dan 14,9% di daerah perkotaan di Indonesia mengalami ketidakteraturan menstruasi, di mana presentasi tidak teratur mencapai 15,8% di wilayah DIY. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, dalam pasal 11 dijelaskan bahwa pemerintah menerapkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja agar menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR di semua tempat pelayanan kesehatan. Peran pelawat dalam membantu PKPR adalah memberikan pendidikan kesehatan serta konseling mengenai kesehatan reproduksi remaja yang di dalamnya termasuk gangguan siklus menstruasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi adalah aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik adalah sistem gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot yang memerlukan pengeluaran energi. Secara umum, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan rendah, sedang, dan tinggi. Menurut penelitian bagus pada tahun 2006, aktivitas fisik yang berlebihan juga mengakibatkan ketidakteraturan siklus menstruasi. Ketidakteraturan ini berkaitan dengan kadar estrogen yang menurun dan cadangan lemak yang rendah. Padahal, estrogen diperlukan untuk mengatur segala fase dalam proses menstruasi, dan lemak merupakan bahan utama pembentukan kolesterol, di mana kolesterol sangat dibutuhkan karena merupakan bahan dasar pembentuk hormon androgen yang meliputi estrogen dan progesteron. Tingkat kecemasan juga diduga terkait dengan kejadian gangguan siklus menstruasi. Beberapa faktor yang mengganggu yaitu adalah berat badan, kecemasan, aktivitas fisik, diet, paparan lingkungan, kondisi kerja, dan fungsi hormon yang terganggu. Gangguan siklus menstruasi erat kaitannya dengan ketidakseimbangan hormon. Penyebab ketidakseimbangan hormon yaitu karena tingkat kecemasan dan tingkat aktivitas fisik. Seseorang yang mengalami kecemasan, maka akan mengaktifasi amigdala pada sistem limbik yang menstimulus pelepasan CRH dari hipotalamus. Selanjutnya, CRH akan menghambat sekresi GnRH yang dapat mempengaruhi kadar estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron adalah hormon yang berpengaruh dalam mengatur siklus menstruasi. Estrogen dan progesteron yang rendah tentu akan mengganggu siklus menstruasi. Berdasarkan hasil wawancara pada 7 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 4 dari 7 mahasiswi mengatakan bahwa menstruasi tidak datang secara teratur, dengan volume rendah yang tidak selalu sama pada tiap siklusnya. Mahasiswi mengatakan ketika jadwal kuliah dan tugas-tugas padat, apalagi ketika menjelang ujian tiba, merasa kurang siap dan khawatir mendapatkan hasil yang kurang baik, sehingga akan membuat cemas dan biasanya akan berdampak pada siklus menstruasi yang tidak teratur. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan dapat diidentifikasi hubungan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan pada gangguan siklus menstruasi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan dengan lengkap, sesuai dengan hasil penelitian. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah
mencari jurnal yang mengenai hubungan aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan gangguan siklus menstruasi. Pencarian jurnal ini dilakukan dengan berbagai sumber. Kata kunci yang digunakan yaitu adalah aktivitas fisik, siklus menstruasi, dan kecemasan. Yang kedua, memilih jurnal. Kemudian yang ketiga, melakukan review terhadap jurnal yang dipilih. Dan yang keempat adalah identifikasi dan menganalisa hal-hal yang sesuai dengan topik judul jurnal. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Pada hasil dan pembahasan kami memfokuskan dua hal, yakni hubungan aktivitas fisik dengan gangguan siklus menstruasi dan hubungan tingkat kecemasan dengan gangguan siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang normal adalah jika seorang wanita memiliki jarak menstruasi yang setiap bulannya relatif tetap, yaitu selama 28 hari. Jika meleset pun, perbedaan waktunya juga tidak terlalu jauh berbeda, tetap pada kisaran 20 hingga 35 hari. Dihitung dari hari pertama haid sampai bulan berikutnya. Lama haid dilihat dari darah keluar sampai bersih, antara 2 sampai 10 hari. Darah yang keluar dalam waktu sehari belum dapat dikatakan sebagai haid. Namun, bila telah lebih dari 10 hari, dapat dikategorikan sebagai gangguan. Di masa sekarang ini, dengan meningkatnya mekanisme dan transportasi yang modern, orang-orang cenderung kurang gerak atau menggunakan sedikit tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Ditambah lagi, dengan dampak kemajuan teknologi menyebabkan mahasiswa cenderung menggembari permainan yang kurang menggunakan energi, seperti menonton televisi, YouTube, game, dan komputer. Selain itu, kebiasaan menonton TV atau bermain gadget yang dilakukan berjam-jam dengan menyediakan berbagai macam cemilan menyebabkan kebiasaan makan yang tanpa disadari memicu terjadinya kenaikan berat badan. Aktivitas mahasiswi sekarang ini dapat dikelompokkan menurut tingkatnya, yaitu aktivitas fisik sangat ringan, aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, aktivitas fisik berat, dan aktivitas fisik sangat berat. Aktivitas fisik yang teratur akan berpengaruh pada kebugaran fisik, kapasitas kerja, dan kesehatan seseorang. Selain itu, aktivitas fisik juga memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah reproduksi pada wanita yang meliputi menstruasi, kehamilan, dan menopause. Aktivitas fisik yang memerlukan gerakan tubuh yang terstruktur seperti olahraga dapat mengurangi simptom yang timbul sebelum hingga selesai menstruasi. Pada saat dilakukan penelitian, aktivitas fisik yang dilakukan khususnya remaja atau mahasiswi mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan mahasiswi untuk kuliah secara online serta penggunaan teknologi modern yang menawarkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti komputer dan gadget. Menurut Omidvar 2019 menyebutkan ada hubungan antara aktivitas fisik dan fungsi menstruasi. Fungsi menstruasi yang dimaksud terkait dengan pola menstruasi seperti panjang siklus, keteraturan menstruasi, durasi pendarahan, dan sejenisnya. Sementara itu, menurut Daryanti 2018, seseorang yang melakukan aktivitas fisik berat berisiko mengalami kelelahan dan bertambah kurang baik bagi kesehatan. Parti Wulandari 2018 juga menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara berlebihan maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Di antaranya dapat menyebabkan masalah menstruasi. Masalah menstruasi yang dialami bisa jadi masalah terkait siklus menstruasi yang membuat siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Biasanya, gangguan menstruasi yang sering terjadi adalah siklus menstruasi tidak teratur, atau jarang dan perdarahan yang lama atau abnormal, termasuk akibat samping yang akan ditimbulkan seperti nyeri perut, pusing, mual, ataupun muntah. Adanya kecemasan dapat mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh. Bisa saja karena stres atau cemas, wanita jadi mudah lelah.
sehingga metabolisme tubuhnya terganggu. Hal ini sesuai dengan pendapat Shirley bahwa salah satu penyebab umum pola siklus haid yang tidak teratur atau berhenti sementara adalah ketegangan emosional. Karena pusat stres di otak sangat dekat lokasinya dengan pusat pengaturan haid di otak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus menstruasi tidak teratur dapat terjadi pada responden yang tidak mengalami kecemasan. Responden yang tidak mengalami kecemasan, namun siklus menstruasinya tidak teratur, bisa dapat disebabkan oleh faktor hormon atau paparan lingkungan dan kondisi kerja. Menurut Sari Kusumawati dan Fitriana, menstruasi erat kaitannya dengan sistem hormon yang diatur di otak, tepatnya di kelenjar hipofisis. Sistem hormon inilah yang mengatur sinyal ke indung telur untuk memproduksi sel telur. Sehingga apabila sistem hormon ini terganggu, otomatis siklus menstruasi ikut terganggu. Kemudian untuk bagian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan tingkat aktivitas fisik dan tingkat kecemasan dengan kejadian gangguan siklus menstruasi pada mahasiswi. Aktivitas fisik yang semakin berat akan meningkatkan stresor fisik dan psikis yang dapat memperberat gangguan siklus menstruasi. Demikian juga dengan kecemasan yang semakin berat, maka gangguan siklus menstruasi juga semakin meningkat. Saran. Disarankan kepada mahasiswi untuk menerapkan pola hidup sehat, yaitu meningkatkan aktivitas fisik dengan secara aktif dan rutin yang dapat meningkatkan kesehatan organ-organ reproduksi, sehingga bisa mengurangi kejadian gangguan siklus menstruasi, misalnya dengan melakukan olahraga lari, latihan aerobik, bersepeda, dan berenang. Kemudian untuk yang terakhir, daftar pustaka, untuk daftar pustaka terdapat 3 jurnal yang kami ambil, yakni jurnal yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dan Tingkat Kecemasan dengan Gangguan Siklus Menstruasi pada Mahasiswi, jurnal kedua yakni Hubungan Antara Tingkat Aktivitas Fisik dan Siklus Menstruasi pada Remaja di SMA Warga Kota Surakarta, dan yang terakhir jurnal yang berjudul Gangguan Siklus Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.